Selamat pagi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di hari Tuhan. Tuhan telah membawa kita kembali ke rumahnya untuk kebaktian umum. Sebelum kita memulai kebaktian ini, untuk saudara-saudari yang membawa handphone harap di-silentkan atau dimatikan. Kita akan mulai kebaktian pagi ini dengan ujian yang pertama, yaitu nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang tinggi, adalah kegirangan untuk seluruh bumi. Gunung Sion, jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ujian kita selanjutnya adalah nomor 88, Dunia, Demam, dan Sorak. Untuk yang mau menyanyikan ujian ini dalam bahasa Inggris adalah nomor 152 dalam buku nyanyian Revival Hymns and Choruses. Untuk yang berbahasa Inggris, kita akan nyanyikan ayat 1, 2, dan 4. Yang bahasa Indonesia ayat 1, 2, 3. Nomor 88, Joy to the World. And
Allah Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kembali pada pagi ini, kami dengan rasa syukur dan sukacita datang menghadap tahta kudus-Mu, sekaligus tahta pengampunan dosa melalui putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyatakan kasih-Mu dengan anugerah keselamatan kepada umat manusia yang berdosa. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini menjadi manusia sejati dan sekaligus Allah sejati yang menjalankan semua hukum Taurat, karena kami manusia yang sudah berdosa tidak dapat lagi dengan perbuatan kami menjalankan hukum-hukum-Mu dengan sempurna. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus telah melakukan semua perintah-Mu tanpa cacat celah. Dan yang paling penting, Dia juga rela disalibkan di atas kayu salib dengan darahnya yang kudus menghapuskan dosa dan pelanggaran kami. Ya Bapa, kami saat ini datang kepada-Mu, mohon belas kasihan-Mu. Hapuskanlah dosa-dosa kami dengan darah Tuhan Yesus. Hapuskanlah pelanggaran kami yang sudah kami lakukan di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan kami juga bersyukur Tuhan Yesus bukan hanya mati, setelah itu dikuburkan, pada hari ketiga Dia bangkit dari kematian mengalahkan maut. Sehingga kami yang percaya Tuhan Yesus kelak ketika Tuhan Yesus datang kedua kali akan diberinya tubuh yang mulia, tubuh yang tidak dapat berdosa lagi, tubuh yang selama-lamanya bisa tinggal bersama-sama Tuhan Yesus. Ya Bapa, pada pagi ini kami menyerahkan kebaktian kami pada pagi ini ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memuji nama-Mu, untuk memberikan persembahan kami kepada Engkau, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Bapa, semua ini dapat memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Demikianlah ya Bapa, doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Yang kita akan baca dari Perjanjian Lama, kitab Mika. Kitab Mika setelah kitab Yunus adalah kitab Mika, pasal yang ke-7. Kita akan membaca dari ayat 14 sampai 20 secara bertanda. Mika 7:14. 3 ayat yang terakhir, ayat 18 sampai 20 kita akan baca bersama-sama. Mika 7 ayat 14. Doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Mika 7 ayat 4, firman Tuhan berbunyi demikian. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu,
kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Hendaklah mereka memakan rumput di basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala, seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir. Perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Hendaklah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala keperkasaan mereka. Hendaklah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Hendaklah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Hendaklah mereka keluar dengan gemetar dari kuburnya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan getar, dengan takut kepada-Mu sama-sama. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Hendaklah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam bibir-bibir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Amin. Terpujilah Allah kita yang telah memberikan firman-Nya kepada kita di tangan kita, dan berbahagialah setiap manusia yang mempunyai kesempatan membaca, mendengarkan, merenungkan, dan menjalankan, bahkan memberitakan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan lagi. Pujian berikutnya adalah 209. Yesus segala-galanya. 209. Kita akan menyanyikan bait 1 bersama-sama, bait 2 kaum Hawa, bait 3 kaum Adam, bait 4 kita bersama-sama lagi. 209. Jesus is all the world to me. Yesus segala-galanya. Good.
Tuhan Yesus di Alkitab, dia adalah sahabat dari para muridnya ataupun sahabat orang berdosa. Yohanes 15:13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya di atas kayu salib, menggantikan kita mati sehingga kita tidak perlu mati, dan dia telah bangkit mengalahkan maut sehingga kita mempunyai pengharapan hidup yang kekal. Dia adalah sahabat kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Mari kita lihat berikutnya, yaitu ayat hafalan. Kita akan menghafal dalam bahasa Indonesia dulu sebanyak 3 kali di warna gereja, halaman 1 pojok kanan bawah. Markus pasal 5 ayat 36. Kita menghafalnya dalam bahasa Indonesia dulu, lalu baru dalam bahasa Inggris. 1, 3. Markus pasal 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Satu, 3. Markus pasal 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Kalau sudah hafal, kita tidak melihat teksnya. 1, 3. Markus pasal 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Bahasa Inggris 1, 3. Mark chapter 5 verse 36. As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, be not afraid, only believe. Kali kedua, 1, 3. Mark chapter 5 verse 36. As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, be not afraid, only believe. Jangan takut, itu artinya berhentilah takut. Paham ya? Jadi kepala ibadah di sini yang takut, dan Tuhan Yesus bilang stop takutnya, ya. Seperti mobil ya, kita jalankan kecepatan 300 km per jam. Tuhan Yesus rem langsung berhenti. Ya, paham ya? Berhentilah takut. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum persembahan, mari kita simak warta gereja. Yang pertama, untuk kebaktian minggu terakhir, minggu depan, tolong didoakan semua petugas, baik yang memimpin, berkhotbah, menerjemahkan, dan semua petugas yang melayani. Dan jangan lupa ya, ajaklah kawan-kawan kita ya, supaya bangku-bangku yang ada ini ya, bisa diduduki satu bangku 2 orang. Kita bukan hanya datang, tapi mengajak kawan dan keluarga kita. Hubungan yang pertama, kelas pengetahuan dasar Alkitab sudah dimulai sejak awal bulan ini. Masih ada kesempatan untuk yang berusia di kelas 3 SMP yang mau dibaptis dewasa ataupun reafirmasi iman, masih bisa mendaftarkan diri. Setelah kebaktian akan diadakan pelajaran di kelas Yohanes. Ya, silakan mendaftarkan diri. Dan juga akan diadakan baptisan untuk anak-anak
pada bulan Desember yang akan datang. Yang kedua, puji Tuhan kita memiliki rekaman kebaktian yang sudah diunggah di channel YouTube untuk orang-orang tua yang tidak bisa datang, yang berusia di atas 60 dan anak kecil bisa menggunakan video-video ini untuk kebaktian di keluarga mereka masing-masing. Tapi kita yang berusia muda silakan datang ke gereja. Kemudian yang nomor 3 tadi sudah saya katakan, jangan lupa beritahu kepada kawan dan ajak kawan-kawan kita yang masih berusia muda untuk datang ke gereja kebaktian umum setiap minggu pagi jam 10. Kemudian yang keempat, jangan lupa untuk keluarga yang memiliki anak kecil juga sudah disediakan di channel gereja. Itu adalah pengajaran firman untuk sekolah minggu dan anak-anak CMC. Setiap minggu itu pasti ada video yang baru ya, untuk kelas kecil dan kelas besar. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, doakan TK Kristen Kalvari dan SD Kristen Kalvari, di mana para orang tua dan murid mereka menghadapi kendala untuk belajar secara online. Tetapi kita bersyukur ya, guru-guru kita setia merekam pelajaran untuk mereka, supaya orang tua diberi hikmat dan kesabaran untuk mengajar firman dan mengajar ilmu kepada anak-anak mereka. Khususnya SD Kristen Kalvari, ujian tengah semester akan dilangsungkan minggu depan. Dan doakan anak-anak yang menempuh ujian tengah semester. Adakah di antara kita yang baru pertama kali datang mengikuti kebaktian? Silakan berdiri. Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan dengan acara selanjutnya adalah memberikan persembahan kita dan kepuluhan kita dan persembahan syukur kepada Tuhan, dan kita akan nyanyikan dengan pujian nomor 349 untuk Yesus Tuhanku. 349, petugasnya adalah saudari Stefani dan saudari Elizabeth. 349. Kira
dari Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberikan kami hadiah yang paling penting, yaitu keselamatan melalui Tuhan Yesus yang tidak ternilai dan bahkan diberikan secara cuma-cuma kepada kami. Ya Bapa, kami datang kepadamu membawa persembahan kami seperti tokoh-tokoh di Alkitab, bahkan orang-orang Majus membawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa, berkenanlah Engkau menerima persembahan kami dan memakainya untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Sehingga dengan persembahan kami ini, pengabaran Injil dan pendirian gereja dan pelayanan kepada orang-orang kudus dapat dilangsungkan. Sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau akan memberkati anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan. Ya Bapa, tolonglah kami semua untuk melayani Engkau sebagai korban hidup. Bahkan kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang telah memberikan uang ini untuk kami persembahkan. Jikalau di antara mereka ada yang belum percaya Tuhan Yesus, Engkau memakai kami untuk menjadi juru bicara Tuhan Yesus, sehingga melalui kata-kata kami dan melalui kehidupan kami, mereka bisa melihat kemuliaan keindahan Tuhan Yesus dalam kesaksian kami. Demikianlah ya Bapa, doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Khotbah pagi ini akan disampaikan oleh Guru Injil Adin. Temanya adalah belajar dari kehidupan Mika. Sebelum berkhotbah, beliau akan memimpin kita dalam doa pengembalaan. Kepada hambanya, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, saya ucapkan selamat berhari Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya akan memimpin kita dalam doa pengembalaan. Kami persilakan jemaat untuk dapat berlutut, yang bisa berlutut. Bapa surgawi, Allah pencipta langit dan alam semesta, di pagi hari ini kami sungguh bersyukur melihat keagungan-Mu, karya-Mu yang begitu ajaib, dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dari hari ke hari, dari minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan, dan tahun lepas tahun. Kami masih di tangan pengasih Engkau. Dan sejak pagi ini kami bersyukur kami dapat datang di rumah Tuhan untuk berhari Tuhan. Juga sebagian dan yang usia lanjut dapat melakukan ibadah di rumah masing-masing. Ini semua adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang luar biasa yang kami rasakan. Dan pagi ini kami mau menyerahkan apa Tuhan telah melayani. Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan cukup, dan kami menyerahkan juga anak-anak yang sedang mengikuti video atau YouTube, terus sekolah minggu di rumah masing-masing maupun yang ada di tempat ini. Mohon kiranya Tuhan menolong mereka agar mereka penuh sukacita menerima firman Tuhan. Dan pagi ini kami juga dan bersyukur karena Tuhan sudah jaga kami, pelihara kami, dan membawa kami
dapat beribadah. Dan ibadah dapat dilaksanakan di gereja maupun di rumah masing-masing. Mereka menyerahkan juga ibadah sore, sedang maupun siang Tuhan memimpin. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, ya Tuhan berkurang memberikan kekuatan kesehatan yang cukup kepada mereka, berikan kesembuhan. Berdoa saudara kami yang bekerja di luar Kalimantan, Tuhan pimpin dimanapun mereka berada. Mereka ingat Tuhan, mereka dapat berhari Tuhan, maka di gereja mau tempat tinggal mereka masing-masing. Kiranya segenap umat-Mu dapat memuliakan Engkau, dapat berhari Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk pemerintah yang sedang berupaya mengatasi COVID-19. Kiranya Tuhan menolong agar vaksin dapat dilaksanakan untuk pencegahan. Kiranya Tuhan menolong, dan kami menyerahkan sesama kami yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan pimpin menolong. Kami juga menyerahkan para medis, dan Tuhan berpakai semuanya. Kami menyerahkan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Bukalah mata orang kami untuk mengerti. Berikanlah kami hidup jantung yang subur untuk menerima firman Tuhan. Ampuni segala dosa kami, dosa jemaat kami, saudara kami, bangsa kami. Kiranya Tuhan kami dapat berkenan ke hadirat Engkau. Saat ini kami serahkan firman Tuhan ke tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa ucap syukur. Amin. Silakan kembali. Pagi ini kita masih melanjutkan, yaitu seri khotbah tentang pahlawan iman. Adapun tema pagi ini adalah belajar dari kehidupan Nabi Mika. Mungkin kita bertanya, siapakah Mika itu? Mika adalah seorang nabi yang berasal dari kota kecil yang bernama Moreshet Gad. Itu dapat kita temukan dalam Mika pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Letaknya yaitu di bagian selatan Yehuda, yaitu suatu wilayah pertanian yang subur, ya sekitar 40 km barat daya Yerusalem. Jadi Mika juga sama seperti Amos, ya, yaitu berasal dari daerah pedesaan. Ya, kemungkinan Mika adalah juga dari keluarga sederhana. Ya. Apa arti namanya? Mika berdasarkan Mika 7:18 bagian A, artinya adalah siapa Tuhan seperti engkau. Ya. Itulah arti nama Mika. Di dalam Alkitab paling tidak ada 3 orang namanya sama. Seperti kalau kita bilang Elizabeth, di sini ada 3 Elizabeth. Ada Elizabeth Chong, ada Elizabeth Elson, ada Elizabeth Tong. Jadi paling tidak sudah ada 3. Begitu juga Mika, di sini ada 3, kan? Paling tidak ada 3. Pertama,
Mika orang Moresheth Gad. Dia adalah sang nabi, yaitu yang penulis kitab Mika. Yang kedua adalah Mika dari pergunungan Efraim, yang kisahnya diceritakan dalam Hakim-Hakim 17 dan 18. Nah, yang ketiga yaitu Mika bin Jimlah. Nah, ini seorang nabi di daerah Israel pada zaman Raja Ahab. Ya. Dapat kita lihat, dapat saudara baca di rumah 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 4 sampai yang ke-28, atau dalam 2 Tawarikh 18 ayat 3 sampai 17. Namun pagi ini kita hanya belajar dari Nabi Mika, yaitu orang Moresheth Gad. Mika melayani Tuhan sekitar pada abad ke-8, yaitu pada zaman Raja Yotam, Ahaz, dan Yeskia. Ini tercatat dalam Mika 1 ayat 1. Pada saat itu atau pada zaman itu, apa yang terjadi? Yaitu kemerosotan moral, kompromi agama terjadi di mana-mana. Agama dijadikan alat untuk penguasa, untuk menindas orang-orang miskin. Dan Mika hadir pada saat itu. Ya. Mika melayani selama masa krisis yang menimbulkan kerajaan Asyur. Dia juga menyaksikan umat Tuhan, Israel, yaitu dihancurkan dan dibuang dari kerajaan utara Israel. Masa itu merupakan masa yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, seperti sekarang. Sekarang ini adalah masa COVID-19. Tidak hanya Indonesia yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, bahkan seluruh dunia, ya kan? Nah, namun pada saat itu kekhawatiran yang terjadi yaitu kerajaan-kerajaan atau bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kecil di bagian barat pada saat itu. Nah, Mika tampil, dia menubuatkan 2 hal. Pertama, tentang hukuman Allah. Yang kedua, pemulihan umat Allah. Dalam Mika 7 ayat 1 sampai 7, Mika meratapi, karena Mika sangat peduli kepada umat Tuhan. Dia meratapi karena kebobrokan, karena kejahatan dalam masyarakat di mana dia hidup. Bagaimana dengan kita? Ketika kita melihat, kita menyaksikan masyarakat yang bobrok, masyarakat yang penuh kejahatan, apakah kita peduli? Pada masa Mika tidak jauh berbeda pada masa sekarang. Keadaannya sama saja. Manusia tidak takut pada Tuhan. Sekarang kita melihat banyak orang berduyun-duyun kembali pada penyembahan alam, penyembahan pada berhala semakin meningkat. Kehidupan duniawi semakin merajalela. Apakah saudara juga sama dengan orang dunia atau hidup duniawi? Kalau itu terjadi, saat ini adalah saatnya
kita bertobat sebelum kita meninggalkan dunia ini. Jangan sampai kita meninggal dunia baru bertobat, itu kita akan terlambat. Dan pagi ini kita akan belajar paling tidak ada 3 hal, yaitu pertama adalah Mika mengandalkan Tuhan. Dalam Mika 7 ayat 7, ayat 14 dan 15. Di tengah-tengah masyarakat yang moralnya sakit, moralnya rusak, Mika mengandalkan Allah dan janji-janji Allah. Dia tahu bahwa Allah akan menopang dirinya. Kita tanpa Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maka Mika memanjatkan doa kepada Allah. Doa menjadi andalan Mika. Dalam doanya, Nabi minta agar Tuhan menjadi gembala, karena umat telah salah jalan. Dia meminta Tuhan menjadi gembala dalam kehidupannya. Kita tahu bahwa gembala itu sangat penting, ya. Nah, ketika dia membawa domba-dombanya keluar, ya, dia juga harus membawa domba-dombanya kembali. Kalau tidak dibawa kembali, dia akan nyasar, tidak bisa pulang, dimakan harimau. Nah, sangat penting punya gembala, kan? Nah, Mika dia berdoa Tuhan menjadi gembala, ya, bagi umat, bagi dirinya. Nah, kenapa pada saat itu umat Tuhan, ya, Israel, yaitu mengikuti berhala-berhala Kanaan, ya, dan lebih mengandalkan manusia daripada Allah. Ya. Saat mereka terjepit, hanya Tuhan yang dapat melepaskan mereka dari jalan yang menyimpang dan membawa mereka ke tempat yang dikehendaki. Ya. Saya kan demikian, kan? Setelah dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong, setelah itu lupa lagi. Seringkali manusia seperti itu juga, ya. Tetapi kita orang percaya tidaklah boleh demikian, ya. Dan seperti Mika, ya. Dan Nabi percaya bahwa umat Tuhan dapat diselamatkan dari dosa mereka, sama sepertinya yaitu dialami bangsa Israel. Kita tahu bagaimana Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, kan? Dan Tuhan menjatuhkan 10 tulah. Dari akhirnya Firaun tidak berdaya, dan umat Tuhan bisa keluar, ya, dari tanah Mesir. Ya. Jadi hukuman dijatuhkan kepada bangsa Mesir. Namun umat Tuhan dipelihara oleh Tuhan, ya. Dan tidak hanya dipelihara, juga mendapatkan begitu segala berkat-berkat, ya, yang ajaib dari Tuhan. Demikian doa dan harapan Nabi Mika itu bagi masa depan umat Tuhan. Jadi firman Tuhan ini pada hari ini mendorong kita pertama-tama supaya kita tidak putus asa dan kecewa ketika kita menghadapi situasi keadaan yang tidak menentu, ya, yang membuat kita takut, membuat kita khawatir.
Dan kita harus seperti Nabi Mika, doa menjadi andalannya, dan Yesus menjadi gembala dalam hidupnya. Itu kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, Yakobus 1 ayat 6. Bersandar kepada Tuhan, berdoa dengan iman. 1 Petrus 3 ayat 12, Yeremia 5 25. Yang kedua, kita dapat belajar dari Nabi Mika. Nabi Mika dalam Mika 7 ayat 15, dia berdoa minta Allah menjadi gembalanya. Dan kita juga kini punya gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus adalah gembala yang baik. Karena begitu baiknya, bahkan dia rela memberikan nyawanya untuk mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus dosa kita semua. Ibrani katakan tanpa penumpahan darah tidak ada keselamatan. Setelah itu dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, memberikan jaminan kepada kita, kepastian keselamatan untuk kita semua. Yesus begitu baik kepada kita. Apakah saudara-saudari senantiasa mengandalkan Tuhan? Apakah saudara-saudari juga meminta Yesus menjadi gembala dalam hidupmu? Apakah saudari dalam suka maupun duka tetap mengandalkan Tuhan? Dalam ayat 14 sampai 20, ayat ini adalah doa permohonan Nabi Mika yang meminta Allah menggenapi apa yang dikatakan di dalam dinubuatkan dalam ayat 8 sampai 13. Yang menjadi perhatian utama Mika adalah supaya sekali-sekali memperhatikan Israel sebagaimana gembala memelihara domba-dombanya. Ini adalah harapan Nabi Mika. Dan kita juga adalah anak-anak Allah. Kita adalah domba-domba Allah. Jadi kita mesti meminta Yesus menggembalakan kita. Saudara-saudari, sudahkah kita meminta Yesus menjadi gembala dalam hidup kita? Ya, kalau kita meminta Yesus menjadi gembala dalam hidup kita, kita harus taat, harus patuh. Kita harus ikut apa kata Yesus. Jangan kita lari, ya. Jangan kita tinggalkan gembala kita, ya. Tapi kita harus selalu dekat kepada gembala kita. Yang kedua, yaitu Mika adalah orang desa dipakai Tuhan. Dalam Mika 1 ayat 1, ayat 16 dan 17 dan pasal 3 ayat 8. Siapapun Tuhan bisa pakai untuk melakukan pekerjaannya. Kadang-kadang orang suka minder, kata, ya saya ini memang orang desa, saya ini memang tak pandai, saya ini memang begitulah. Kita tidak boleh demikian.
Kalau Tuhan memakai, seperti kita lihat, ketika Tuhan memakai orang tersebut, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk melakukannya. Seperti Mika, dia adalah orang desa, orang sederhana. Mika orang Moreshet Gad, ya, yaitu berasal dari suku Yehuda. Ya. Mika satu, dia bukan orang ternama, bukan orang terpandang, bukan terkenal, tapi dipakai oleh Tuhan. Dia dipakai untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kerajaan Yehuda yang sedang dalam kehancuran. Nah, kehancuran itu karena akibat mereka sendiri, ya kan? Mereka melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka berbuat dosa dan sebagainya. Dan saat itu Mika hadir pada saat itu, ya, di mana Mika hidup pada saat itu, ya. Jadi benar-benar mengalami krisis, ya, krisis kerohanian. Tuhan, ayat 8 kan, Tuhan memberikan rohnya kepada Mika, ya. Tuhan yang memberikan roh kepada Mika, sehingga memberikan keberanian, kemampuan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dia penuh dengan keberanian, kuasa roh Tuhan memenuhi dirinya untuk menegur bangsa Israel karena dosa-dosa mereka. Tidak mudah untuk menegur orang, ya. Tidak selalu, dan kebaikan kita dapat diterima. Ada kala kita akan, mungkin kita akan dibenci, tidak diterima, diolok dan sebagainya. Tetapi kita melihat Mika, dia jalan terus, tetap disampaikan pesan pada Tuhan kepada mereka. Jadi Roh Tuhan mendorong Mika tidak tinggal diam. Bagaimana dengan kita saat ini? Ketika kita melihat keadaan sekeliling kita, di mana orang berbuat jahat, tidak bertindak ketidakadilan, ya. Mereka belum percaya pada Tuhan Yesus. Apakah kita pernah menyampaikan pesan kepada mereka, yaitu menyampaikan firman Tuhan kepada mereka? Kita harus seperti Mika, tidak tinggal diam, ya. Karena begitu giginya, bukan karena kekuatan daripada dia, membuahkan hasil, ya. Hasilnya kita melihat karena dia hidup di 3 zaman, ya. Zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dan pada akhirnya kita melihat di zaman Hizkia terjadi reformasi besar-besaran, yaitu mereka menghancurkan penyembahan berhala, patung, tugu, dan mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka berbalik kepada Allah. Jadi kita jangan takut untuk menyampaikan pesan Tuhan. Jangan takut kita memberitakan Injil. Yesus mengatakan, ya, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Barulah dia akan datang. Waktu Yesus pertama kali hadir di dunia, sebelumnya Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk menyampaikan pesan, untuk menyiapkan orang.
Namun sekarang, apakah kita mengharapkan Yohanes Pembaptis kembali lagi untuk menyiapkan, memerintahkan supaya bertobatlah kerajaan surga sudah dekat? Tidak. Tuhan memberikan amanat agung kepada kita semua. Jadi kitalah yang menjadi Yohanes baru, ya, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Memang tidak mudah, tidak gampang untuk menjadi saksi, ya, untuk buka jalan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Karena kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, dia tidak lagi bayi, ya, dia hakim. Jadi kita, walaupun kita orang sederhana, kita dapat dipakai oleh Tuhan, ya, untuk memberitakan keselamatan. Dengan pesan tersebut, ya, orang mendengar, dia akan bertobat. Setelah bertobat, dia tentu dia akan selamat. Mika tetap memberitakan kata-kata iman bagi mereka dan memandang lebih jauh dari kemenangan. Ya, tentu, dan Tuhan membuat musuh-musuh menjadi malu, ya. Dan Tuhan yang dapat dimuliakan. Maka saudara, saudari dipakai Allah untuk melayani. Jangan tunggu. Ada orang, nantilah sudah tua, nantilah saya selesai ini, selesai itu. Ya, mungkin kita terlambat. Jangan kita berpikir kita akan mendapat hidup 1000 tahun di dunia ini, ya kan? Tidak akan pernah. Jadi sekarang saatnya untuk memberitakan Injil, secara khusus kaum pemuda-pemudi yang masih kuat, masih segar. Jikalau saudara-saudari dipanggil untuk melayani Tuhan, jangan takut, ikuti saja. Jangan bimbang. Wah, bagaimana masa depan saya dan sebagainya. Jangan. Tuhan bertanggung jawab untuk hidup kita. Tuhan tidak pernah merugikan kita. Jikalau pada pagi ini ada saudara-saudari yang mau melayani Tuhan, mau menjadi hamba Tuhan, silakan daftarkan diri dengan Bapak Kepala kita. Kita punya sekolah Alkitab, tapi tidak ada muridnya. Kalau saudari terpanggil, silakan daftarkan diri untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, Mika menubuatkan kota kelahiran Yesus Kristus. Di dalam Mika pasal 5 ayat 2, Mika pasal 7 ayat 18 sampai 20, dan digenapi dalam Matius 2 ayat 6. Berita tentang kelahiran Yesus itu dinubuatkan oleh Nabi Mika dengan pasti, tidak kira-kira. Dia tidak bilang yaitu di Yerusalem, Samaria, atau di tempat yang lain, tapi dia langsung yaitu di Bethlehem, ya, di kota Daud. Kita bersyukur, ya, dan nubuatan ini telah digenapi dan Yesus menjadi Raja Israel secara rohani. Dia raja kita juga secara rohani. Ya. Dia adalah Allah pencipta alam semesta ini, termasuk kita adalah ciptaannya. Jadi kita patut bersyukur dan kita patut menyembah Dia. Paulus mengatakan bahwa dan dengan roh kebangkitan Kristus, jadi semua, ya, harus berlutut dan
dengan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi hanya Yesus, ya Allah, yang dapat kita muliakan. Tidak mudah ya menubuatkan hal yang pasti, ya kan? Tapi ini Tuhan yang memberitahukan dia, kan? Dan dia dipakai untuk menubuatkan, yaitu kota kelahiran Tuhan Yesus. Kota kelahirannya disebut Mika dengan pasti, sudah saya katakan tadi, dan terbukti. Inilah janji Tuhan. Ya. Nubuat itu pasti digenapi. Di dalam Alkitab begitu banyak nubuat. Ya, tapi ada sebagian sudah digenapi, tapi ada yang belum digenapi. Ya kan? Yaitu apa yang belum digenapi? Kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya sebagai raja secara fisik. Dan apa yang dinubuatkan di dalam Mika pasal 4 ayat 6 sampai 14 sudah digenapi. Bangsa Israel merdeka. Orang Israel berduyun-duyun kembali ke Israel. Dikatakan mereka yang terpencet-pencet akan dikumpulkan kembali. Jadi Tuhan akan menguasai, menjadi raja. Kapan Yesus akan menjadi raja secara fisik? Ya tentu yang kita harapkan, yang kita nantikan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yaitu dia akan menyusul kita di awan-awan. Jadi bagi kita yang sudah mati duluan, langsung dibangkitkan, diberikan tubuh yang mulia. Yang masih hidup langsung akan hidup, diberikan tubuh yang mulia. Bukan seperti tubuh kita sekarang. Ya, ada hitam, ada yang putih. Ya, ada yang tangannya sakit, ya, kakinya sakit. Tubuh yang mulia tidak ada seperti itu. Mulus semuanya. Jadi kalau saat ini kamu merasa tubuhmu hitam, tidak apa-apa, ya kan? Jangan minder dan kecewa. Tuhan sudah berikan, tapi Tuhan akan berikan kita tubuh yang mulia. Ya. Jangan tubuh seperti bayi, kan? Nah, setelah itu ada 7 tahun, kan? 3,5 tahun, damai 3,5 tahun, malam kesusahan. Di mana mengalami kesusahan, di mana mereka yang belum percaya, baru mau percaya, itu mengalami kesusahan yang hebat. Tetapi bagaimana dengan kita? Kita sudah percaya Tuhan duluan, kita tidak akan mengalami itu semua. Karena kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Jadi Yesus menjadi raja, maka dunia akan damai dan Yesus menjadi raja secara fisik. Dan ini digenapi di dalam Alkitab. Ya. Nah, nanti akan digenapi. Jadi maksud saya digenapi di dalam Mika ini, ya kan? Nanti akan digenapi apa yang akan dinubuatkan, ya kan? Tuhan akan menguasai, ya, raja atas raja mereka di Gunung Sion sampai selama-lamanya. Jadi yang kita tunggu-tunggu, kita nanti-nantikan saat ini adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Namun sebelum Yesus datang, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kalau kita belum bertobatlah. Kalau kita sudah bertobat, kita persiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Kita melayani Tuhan, kita memberikan diri kita kepada Tuhan.
jangan kita sia-siakan. Dalam Mika 7 ayat 16, dialah Allah yang tak tertandingi. Sudahkah kita memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain? Mika dia menubuatkan, dia memberitakan tentang kota kelahiran Tuhan Yesus. Adakah kita juga memberitahukan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus? Yesus lahir, mati dan bangkit, naik ke surga dan akan datang kedua kalinya. Selagi kita masih ada di dunia ini, kita ada kesempatan untuk dapat bertobat, kesempatan untuk memberitakan Injil. Pada pagi hari ini kita sudah belajar 3 hal dari kehidupan Nabi Mika. Yang pertama, Mika bersandar kepada Allah. Di sini Mika mengandalkan Tuhan. Jadi, apakah saudara juga mengandalkan Tuhan? Apakah saudara juga memohon Yesus menjadi gembala dalam hidupmu? Sebagai orang percaya, kita harus senantiasa mengandalkan Yesus dan meminta Yesus menjadi gembala dalam hidup kita. Yang kedua adalah Mika, dia adalah orang desa yang dipakai oleh Tuhan. Jadi kita jangan kecil hati, ya. Jangan minder. Jadi kita dan Tuhan memakai dan saudara-saudari. Jadi jangan tolak ya panggilan Tuhan. Jangan tunggu. Jadi lakukanlah. Yang ketiga, Mika menubuatkan kota kelahiran Yesus. Jadi Mika dengan tepat menyatakan kota kelahiran. Kita tidak perlu lagi menubuatkan Alkitab. Alkitab sudah lengkap, ya. Tapi yang kita sampaikan adalah firman Tuhan yang ada dalam Alkitab ini. Ya, kelahiran Tuhan Yesus, ya. Kehidupan Tuhan Yesus, ya, kematian, ya, kemudian pemakamannya, ya, kebangkitannya, kenaikannya, dan kedatangan Tuhan Yesus. Sudahkah kita lakukan? Kita belum mulai lakukan. Untuk mengakhiri ibadah ini, sekali lagi saya undang Bapak Gembala untuk dapat berdoa dan untuk ibadah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami kembali mengucap syukur untuk kesempatan kami belajar dari tokoh Alkitab hamba-Mu, yaitu utusan-Mu, Nabi Mika. Kiranya Bapa teladanan dari kehidupan Nabi Mika yang berasal dari desa, yang mirip dengan kehidupan kami saat ini, yang berasal dari Kalimantan Barat. Kami percaya ya Bapa, Engkau telah memanggil Mika. Engkau juga sedang memanggil para anak-anak muda yang telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya di antara mereka yang mendengarkan firman-Mu mau menyerahkan diri, menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala mereka yang menyelamatkan nyawa mereka. Janganlah ya Bapa, gembala-gembala palsu yang menggembalakan hidup kami, sehingga mereka yang digembalakan oleh gembala palsu akan binasa dan menyesal selama-lamanya. Ya Bapa, di antara yang mendengarkan firman-Mu, jikalau belum mengenal Yesus, belum mendengarkan Tuhan Yesus,
Kiranya Engkau berikan mereka kesempatan mendengarkan Tuhan Yesus yang merupakan gembala yang telah memberikan nyawanya mati di atas kayu salib, sehingga kami manusia bisa beroleh hidup yang kekal. Tolonglah ya Bapa, bukan hanya kami yang dapat percaya Yesus, tapi juga seluruh keluarga kami. Dan setelah kami percaya Tuhan Yesus, kami mau, walaupun kami adalah orang-orang sederhana, karena Engkau memberikan kami firman-Mu, memberikan kami Roh Kudus, sehingga kami dapat belajar melayani Engkau, bukan hanya pada saat kami masih berusia muda, tapi sampai kami mengakhiri hidup kami tetap mau melayani Engkau. Tolonglah ya Bapa untuk kami, jadikanlah kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku dari firman-Mu yang mengabarkan Tuhan Yesus yang akan segera datang sebagai Raja segala raja. Tolonglah semua kami agar kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia. Demikianlah ya Bapa doa kami, berkatilah yang telah menyampaikan firman-Mu dan kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai pelaku dan pewarta firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita berdiri. Pujian kita yang terakhir adalah 383. 383. Ku mohon pimpinannya. 383. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah kepala gereja dan juga kepala dari keluarga kami. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaktian yang sudah sampai pada penghujung acara. Sebentar lagi kami akan berpisah meninggalkan ruang kebaktian ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu sesuai dengan janji-Mu. Kalau bukan karena izin-Mu, tidak satu helai rambut kami yang akan lepas dari kepala kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, mereka sebagai pelajar, mereka sebagai ibu rumah tangga, mereka sebagai kepala keluarga, dan juga yang melayani Engkau. Kiranya firman-Mu, kiranya Roh Kudus menyertai kami semua dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau melindungi kami keluar masuk, menjaga kami, lepaskan kami dari yang jahat, dan lindungi kami dari segala mara bahaya.
Ya Bapa, kami berdoa juga untuk keluarga kami yang berada di luar kota, bahkan di luar pulau, bahkan di luar negeri. Sertailah mereka dalam masa pandemi ini, supaya mereka tetap sehat secara rohani dan juga secara jasmani. Ya Bapa, kiranya gerejamu ini juga bisa Engkau pakai untuk menjadi pengabar firman dan Injil-Mu, sehingga sebelum Yesus datang ke muka bumi ini, melalui gereja, melalui kami, lebih banyak orang bisa mendengarkan Injil dan percaya pada Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur untuk janji-Mu dalam firman-Mu, Engkau akan menjaga kami supaya kami tidak tersandung dan jatuh. Maka ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Engkau akan memberikan kepada kami semua, baik yang sudah mati dalam Tuhan Yesus, baik sekarang kami yang masih hidup, yaitu tubuh yang mulia seperti Tuhan Yesus, tubuh yang sudah bangkit dari kematian, yang bisa naik ke surga bersama-sama Tuhan Yesus, bertemu di angkasa. Tolonglah ya Bapa, pengharapan ini senantiasa memberikan dorongan semangat kepada kami untuk berjuang di dalam muka bumi ini, bukan untuk mencari dunia, tetapi mencari kerajaan-Mu dan kebenarannya. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami, kiranya dalam hidup kami Engkaulah yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami hormati dari kemarin, hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Tuhanmu memberkati